Seorang dosen sudah lulusan S2 dan mengajar di salah satu kampus ternama, namun cita-citanya untuk ngambil S3 di London kandas karena seorang tukang bangunan yang nampak membuat namanya kini tinggal nama. Wahyu Dian Silviana berusia 33 tahun asal Mataram, NTB. Belum menikah, Dian sendiri adalah putri profesor guru besar kampus di Mataram. Dian cukup terkenal karena dirinya memang pintar dan ramah. Dian yang juga perhatian kepada semua orang termasuk teman-temannya. Suka pendidikan menurun dari ayahnya, Dian pun lulusan kampus dari luar negeri, S2 di Sydney, lulus tahun 2016. Dian pun akhirnya bisa mengajar di salah satu kampus di Solo di UIN di tahun 2020, sementara dirinya diangkat jadi PNS di tahun 2021. Menjadi dosen berprestasi di usia yang sangat muda, Dian pun dikenal baik kepada semua orang, bahkan mahasiswa-mahasiswi pun suka kepada Dian dan juga kawan-kawan menyebutkan Dian orang yang dermawan, tak sombong dan tak punya masalah. Di lingkungan bahkan tahu kalau Dian akan berencana kuliah S3 di Inggris. Semua nampak bahagia dan mendukung Dian. Dian sendiri mendapatkan beasiswa. Dirinya nampak tak gentar dengan pendidikan. Saat dirinya mau wawancara S3, namun nampaknya kejadian tak terduga membuat dirinya tak bisa pergi ke Inggris. Dian baru saja membeli rumah di Solo dan sedang direnovasi. Namun kini Dian tak tinggal di rumahnya, melainkan ngontrak di rumah tetangganya yang tak jauh dari rumahnya. Karena nampaknya rumah Dian masih direnovasi dan banyak tukang bangunan. Sahabat Dian bernama Peli masih berkomunikasi dengan Dian di tanggal 23 Agustus 2023. Bahkan, tak hanya sahabat Dian, teman-teman yang lain pun sempat melihat Dian di kampus. Usai melaksanakan tugas di kampus, Dian pun memilih pulang. Kamis di tanggal 24 Agustus nampaknya Peli tak bisa menghubungi Dian. Tak ada yang melihat Dian dan Peli beberapa kali menghubungi lewat telepon bahkan WhatsApp, tak ada yang membalas. Peli merasa aneh karena Dian tak pernah bolos ngajar. Akhirnya, Peli sendiri memutuskan untuk pergi ke rumah Dian. Sesampainya di rumah Dian, Peli mengetuk namun tak ada yang membuka pintu. Peli melihat ke dalam, nampak kaget ada bercak darah. Akhirnya Peli pun memanggil Indriono, mandor kepercayaan Dian. Sang mandor mengintip dari atas rumah namun nampaknya mencium bau darah. Indriono yang kaget langsung saja meminta kunci cadangan dan akhirnya membuka pintu. Semua nampak kaget, ternyata Dian ditemukan sudah tak bernyawa tergeletak di samping kasur. Peli dan juga Indriono langsung lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang. Sahabat Peli Dian menyebutkan Dian tak sakit dan tak pernah punya musuh. Setelah pihak kepolisian memeriksa dan yakin ini adalah pembunuhan, akhirnya jasad dari Dian pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menurut dokter, setelah dilakukan otopsi menyebutkan memang banyak sabetan senjata tajam dan akhirnya Dian mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya meninggal. Setelah otopsi, jasad Dian dikembalikan ke keluarga dan mendapatkan banyak doa dari yang melayat, sahabat bahkan mahasiswa-mahasiswinya. Setelah semuanya beres dan teman-teman Dian yang ada di Solo menyolatkan, jasad Dian pun diterbangkan ke Mataram untuk bertemu keluarganya. Tak lama pihak kepolisian mengamankan Dwi Perdianto berusia 23 tahun yang ternyata si Dwi ini adalah salah satu tukang bangunan yang merenovasi rumah Dian. Pelaku diamankan dengan barang bukti yang ada, bahkan pelaku pun masih punya uang Dian, laptop dan HP. Kepolisian geram karena melihat dengan sikap Dwi yang merasa dirinya tak bersalah, padahal motifnya jelas. Saat ditanya, Dwi mengaku dirinya kesal kepada Dian karena disebut tukang amatiran. Bahkan saat itu, Dwi pun kesal kepada Dian yang tak pernah baik kepada dirinya. Tanggal 21 Agustus 2023, Dian langsung datang ke rumah yang sedang direnovasi. Merasa tak suka dengan pemasangan batu oleh 3 pelaku dan lainnya, Dian pun menyebutkan kepada mereka nampak seperti tukang amatiran. Namun nampaknya Dwi sakit hati dengan perkataan Dian. Tak lama Dwi pun ingin menghabisi Dian. Di tanggal 23 Agustus Dwi ke rumah Dian dan menunggu Dian pulang. Dwi saat itu bersembunyi menunggu Dian datang ke rumah. Dian pun pulang, nampak Dian beres-beres. Setelah itu Dian pun langsung tidur. Di tengah Dian tidur nampaknya Dwi langsung beraksi. Dwi mencekik bahkan menusukkan beberapa kali senjata tajam kepada Dian. Dian sendiri tak bisa melawan, dirinya langsung lemah tak berdaya dan jatuh ke lantai. Usai menghabisi Dian, pelaku pun langsung membawa harta Dian, laptop, handphone, uang, dan juga beberapa emas milik korban. Para pihak kepolisian dan keluarga ragu motif Dwi karena dirinya sakit hati. Banyak yang menyangka kalau Dwi memang sengaja menghabisi Dian demi harta Dian. Dwi sendiri langsung diamankan pihak kepolisian dan menjalani beberapa kali persidangan. Bahkan Dwi kini diancam hukuman seumur hidup.
Terlihat di pemakaman Dian di Makassar, tak hanya keluarga yang bersedih, namun rekan-rekan kerja Dian pun dan juga sahabat-sahabat kecil Dian yang datang memenuhi rumah Dian untuk memberikan doa. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu lagi bahasan kasus-kasus selanjutnya.